Pemerintahan di zaman Prabu Udayana yang didampingi Permaisuri Gunapriya Dharmapatni dianggap sebagai masa keemasan zaman Kerajaan Bali kuno. Dan setelah sekian lama memerintah, Sri Dharma Udayana Warmadewa sebagai penguasa tunggal, beliau kemudian wafat pada tahun 940 Saka atau 1018 Masehi. Jenazah beliau kemudian dicandikan di Banyuwekar. Sementara istri beliau Gunapriya Dharmapatni setelah wafat dicandikan di Buruan. Beliau mempunyai 3 orang putra, yaitu Sri Aji Erlangga yang menikah ke Jawa Timur, Sri Dharma Wangsawardhana Marakata Pangkaja Stana Utunggadewa yang kemudian menggantikan beliau sebagai raja selanjutnya, dan mempunyai adik yang terkecil yaitu Sri Aji Anak Wungsu. Bertemu kembali dengan Our Channel, channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Sebelum lanjut, tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Pada tahun 1016 Masehi atau 938 Saka, tercatat Ratu Sri Ajna Dewi sebagai pemimpin kerajaan Bali. Beliau mengeluarkan prasasti sambiran A3 yang berangkat tahun 938 Saka. Ratu Sri Ajna Dewi diperkirakan memerintah sejak tahun 1016 Masehi sampai 1022 Masehi, yang kemudian dilanjutkan oleh Marakata. Raja Marakata saat naik tahta bergelar Sri Dharma Wangsawardhana Marakata Pangkaja Astano Tunggadewa. Beliau adalah anak kedua dari Prabu Udayana. Beliau memerintah sejak tahun 1022 sampai 1049 Masehi. Prabu Marakata yang bergelar Marakata Utunggadewa sangat disegani oleh rakyatnya. Beliau berhasil membangun bangunan suci yang ada di Gunung Kawi Tampak Siring, Bali. Pengganti Raja Marakata Pangkaja adalah adik beliau yang paling kecil, yaitu Anak Wungsu. Beliau naik tahta dengan sebutan Sri Aji Anak Wungsu, dan beliau mengeluarkan 28 buah prasasti yang menunjukkan kegiatan pemerintahannya. Beliau dianggap sebagai penjelmaan Wisnu di masa pemerintahannya. Sri Aji Anak Wungsu memerintah sejak tahun 1049 Masehi sampai 1077 Masehi. Pada tahun 1080 Masehi, beliau wafat dan beliau tidak mempunyai keturunan. Beliau kemudian dimakamkan dan dicandikan di Gunung Kawi Tampak Siring.
Sri Aji anak bungsu kemudian digantikan oleh Sri Walaprabu yang memerintah sejak tahun 1078 Masehi sampai 1088 dengan gelar Sri Maharaja Sri Walaprabu. Sri Maharaja Sri Walaprabu tercatat di dalam Prasasti Babahan II, Prasasti Ababi, dan Landis. Beliau adalah raja yang pertama yang menggunakan gelar Maharaja setelah Ratu Sriwijaya Mahadewi. Sri Maharaja Sri Walaprabu terkenal karena kebaikan dan keagungannya. Betapa keagungan wibawa raja ini dapat diketahui dari ucapan-ucapan yang menggambarkan bahwa Baginda bagaikan perwujudan Dharma yang melindungi dunia saksat niran Dharmat Majam Urdi Jagat Paloka sebagai tempat rakyat berlindung sara nasraya ring raja dan satu-satunya payung yang meneduhi seluruh wilayah Pulau Bali. Pinake Kacaktra Ning Bali Dwipa Mandala. Pada tahun 1115 Masehi atau 1037 Saka, terdapat di dalam Prasasti Goblek Pura Desa 3, 1037 Saka, seorang raja yang bernama Sri Suradipa memerintah kerajaan Bali. Beliau juga tercatat di dalam Prasasti Angsari, Ababi, Tengkulak D, Prasasti Tamblingan, Pura Endek 3. Setelah berakhir masa pemerintahan Raja Suradipa, secara beruntun kerajaan Bali dipimpin oleh 4 orang raja yang menggunakan unsur jaya dalam gelarnya. Beliau adalah Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti yang memerintah sejak tahun 1133 sampai 1150 Masehi. Paduka Sri Maharaja Sri Ragajaya yang memerintah sejak tahun 1155 Masehi. Kemudian Sri Maharaja Haji Jaya Pangus yang memerintah sejak tahun 1178 sampai 1181 Masehi. Dan terakhir adalah Sri Maharaja Haji Eka Jaya Lancana beserta ibunya yaitu Paduka Sri Maharaja Sri Arjaya Deng Jaya Ketana. Pada tahun 1204 Masehi tercatat seorang raja yang bergelar Batara Guru Sri Adikunti Kentana memerintah di kerajaan Bali. Beliau mempunyai 2 orang putra kembar buncing yang diberi nama Dana Diraja Ketana dan Dana Dewi Ketu, yang setelah dewasa kemudian dinobatkan menjadi raja kembar dengan nama Mahaswara Mahaswari atau Maheswara Maheswari, atau dikenal juga dengan sebutan Raja Masula Masuli. Pada tahun 1260 Masehi tercatat seorang raja yang bernama Batara Parameswara Hyang Ning Hyang Adi Dewa Lancana. Beliau memerintah sejak tahun 1260 sampai 1286.
saat kerajaan Bali diserang oleh kerajaan Singosari yang saat itu dipimpin oleh Kertanegara. Raja Bali Adi Dewa Lencana dapat dikalahkan, beliau ditawan dan dibawa ke Pulau Jawa. Sejak kekalahan itu, Bali berada di bawah kepemimpinan Singosari, dan Singosari menempatkan Ki Krian Demung Kebo Sasabungalan sebagai adipati yang didampingi anaknya yaitu Kebo Parut. Setelah Ki Krian Demung Kebo Sasabungalan wafat, beliau kemudian digantikan oleh Kebo Parut yang kemudian bergelar Raja Patih Kebo Parut. Setelah jatuhnya kerajaan Singosari akibat serangan dari Raja Jayakatwang dari Kediri, maka berakhir pula kekuasaan Kebo Parut sebagai Raja Patih yang mewakili pemerintahan kerajaan Singosari di Pulau Bali. Kerajaan Majapahit sebagai penerus dari kerajaan Singosari secara otomatis pula menjadi penguasa di Pulau Bali, dan atas izin dari Raja Jayanegara Sri Dharma Utungga Dewa Warmadewa yang bergelar Sri Paduka Maharaja Batara Guru Mahaguru ditunjuk sebagai Raja di Pulau Bali. Pada tahun 1328 Masehi, Sri Taruna Jaya yang bergelar Batara Guru II naik tahta menggantikan ayahandanya. Beliau dikenal juga dengan sebutan Paduka Batara Sri Wala Jayak Kertaningrat. Sri Mahaguru II memerintah sejak tahun 1328 sampai 1337, dan kemudian beliau digantikan oleh adik beliau yang bergelar Sri Astasura Ratna Bumi Banten, atau disebut juga Sri Gajah Waktera, atau dikenal juga dengan sebutan Sri Topolong. Sri Astasura Ratna Bumi Banten terkenal sebagai raja yang sangat bijaksana serta adil dalam mengendalikan pemerintahan dan taat dalam melaksanakan upacara keagamaan. Beliau terkenal pemberani dan sangat sakti. Sri Astasura Ratna Bumi Banten berani menentang dan tidak bersedia tunduk di bawah kekuasaan Ratu Majapahit Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, meskipun beliau adalah turunan Majapahit. Dengan kejadian itu membuat Tribhuwana Wijaya Tunggadewi memerintahkan untuk penyerangan ke Pulau Bali. Perang besar antara Majapahit melawan Kerajaan Bali yang dikenal dengan sebutan Kerajaan Beda Hulu atau Beda Kepala karena tidak mau patuh dan tunduk kepada Majapahit terjadi pada tahun 1343. Sri Astasura Ratna Bumi Banten kalah dalam peperangan tersebut dan Bali akhirnya dapat ditundukkan. Dengan kalahnya Sri Astasura Ratna Bumi Banten, maka sejak itu Majapahit menempatkan adipatinya sebagai adipati di Kerajaan Bali yang merupakan kepanjangan dari Majapahit, dan sejak itu dianggap Kerajaan Bali kuno telah
selesai. Raja-raja Warmadewa yang memerintah kerajaan Bali akhirnya dapat dikalahkan, dan sejak itu Majapahit sebagai pemimpin kerajaan Bali. Raja dari Wangsa Warmadewa yang selama ini menguasai Pulau Bali sejak kalahnya Astasura Ratnabumi di Banten. Kekuasaan Raja-Raja Bali ditentukan oleh Majapahit. Perubahan besar terjadi di Pulau Bali. Bagaimana kelanjutan pemerintahan kerajaan di Pulau Bali setelah zaman Majapahit? Tunggu tayangan kami selanjutnya. Dan tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.